Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita teman-teman di channel kursus kilat tentunya. Dan kali ini temanya sedikit berbeda ya. Jadi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang biasa nonton video saya itu mungkin merasa agak berbeda ya video saya kali ini, karena biasanya saya memperlihatkan tutorial untuk perbaikan HP. Namun kali ini sedikit berbeda karena saya ingin membuat lampu hias untuk rumah saya teman-teman. Jadi untuk pembuatannya sekalian aja saya videokan ya, sekalian nambah koleksi video di YouTube saya lah ya. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya teman-teman. Ini adalah lampu hias yang model apa ya namanya, model diamond ya. Oke, di sini saya sudah siapkan, ini ada batangan sumpit di sini karena lampu ini kap lampu ini terbuat dari apa ya, sumpit. Jadi di sini saya sudah siapkan sumpitnya untuk sebagai contoh pemotongannya dan ukurannya. Dan untuk ukuran seperti yang kap yang saya bikin tadi itu, di sini saya menggunakan beberapa ukuran ya, ada 3 ukuran. Di sini yang pertama saya buat yaitu ukuran panjang 6 cm ya. Ini sumpitnya bisa untuk 3 potong ya, untuk ukuran 6 cm. Oke, mungkin banyak yang saya percepat videonya di sini supaya tidak terlalu panjang ya durasinya teman-teman. Oke, saya percepat aja sedikit videonya biar durasinya tidak terlalu panjang. Dan sebelum video ini dibuat, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa potongan ya. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang, jadi yang saya potong tadi itu sebagai contoh ya teman-teman. Itu panjangnya sekitar 6 cm. Dan lanjut lagi kita ke ukuran berikutnya. Di sini saya memotong sekitar panjangnya 9 cm ya teman-teman. Nah, di sini 9 cm sumpitnya bisa untuk 2 potong ya. Untuk ukuran 9 cm ini. Dan untuk ukuran ketiga di sini saya membuat dengan ukuran 15 cm ya teman-teman. Ini untuk bagian atasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tahap berikutnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kardus, dan di sini saya sudah gambar pola juga dengan pola heksagonal. Karena itu nanti kita akan jadikan sebagai patokan buat untuk merangkai dari potongan-potongan sempit tadi ya teman-teman, agar tidak mencong kemana-mana. Dan sebelum itu kita lakukan dulu merangkai dari sumpit ini. Dan ini adalah yang ukuran 6 cm ya semua teman-teman, dibuat segitiga seperti ini ya. Dan saya di sini menggunakan lem bakar untuk merekatkan sumpit-sumpit ini yang sudah dipotong tadi. Dan untuk lemnya ini teman-teman bisa menggunakan lem lain ya, tidak harus lem bakar. Karena adanya saya lem bakar ini, jadi saya menggunakan lem bakar ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita rangkai dulu berbentuk segitiga seperti ini. Dan setelah dirangkai tadi menjadi bentuk segitiga, di sini kita kembali merangkainya di atas kardus ini teman-teman ya, dengan memasang lakban kertas ya. Di sini sedikit dimiringkan sekitar 35 derajat untuk mempermudah kita nanti untuk pemasangan yang batangan yang ukuran 9 cm nantinya teman-teman. Nah, ini dia setelah ditempelkan ke kardus. Ini penampilannya sementara aja teman-teman, supaya tidak terlalu repot kita untuk memegangnya ya. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu memasang batangan di atasnya ini lagi. Ini yang akan dipasang ukuran 9 cm ya.
Dan ini dia tampilannya sementara ya yang sudah kita rangkai, dan kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu merangkai yang panjang 15 tadi ya, panjang 15 cm. Nah, ini kita akan lubangi dulu ujungnya dengan menggunakan bor. Di sini saya menggunakan mata bor 1,5 mili ya teman-teman. Di sini untuk melubanginya bisa menggunakan alat lain ya selain bor, karena batangan sempit ini tidak terlalu keras juga ya teman-teman. Ini karena kebetulan saya punya bor, jadi saya menggunakan bor di sini. Itu dilubangi ya ujungnya satu. Oke, setelah semuanya dilubangi, di sini kita menggunakan kawat untuk menyatukan batangan-batangan sempit yang ukuran 15 tadi dengan menggunakan kawat ya teman-teman. Ini kawatnya pun terserah teman-teman ya, mau menggunakan kawat apa aja itu boleh. Di sini kita kawatnya membuat dibuat lingkaran juga. Kalau memang bisa dibuat lingkaran heksagonal juga ya teman-teman. Nah, di sini, nah ini dia, makanya tadi saya lubangi ujungnya karena kita untuk memasukkan kawat yang ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan semua dulu. Ini ada 6 biji ya teman-teman yang harus dimasukkan ke kawat ini. Oke, dan setelah disatukan tadi menggunakan kawat, di sini kita lanjut merangkainya kembali ya teman-teman, dengan memasang satu persatu kaki-kaki dari batangan-batangan sumpit tadi. Di sini lagi-lagi saya menggunakan lem bakar ya teman-teman, karena itu saya rasa lebih simple menggunakan lem seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk memperkuat lemnya lagi dengan menambahkan sedikit sudut-sudutnya lem bakar ya teman-teman. Dan setelah itu kita lepas dari kotak dari kardus ini ya teman-teman. Melepas dulu lakbannya, karena ini sudah aman, tidak akan berantakan lagi ya, karena semuanya sudah menempel dengan baik. Dan setelah itu kita rapikan lagi kembali bagian yang belum terkena lem ya. Nah, di sini setelah dirangkai, di sini saya untuk melakukan pewarnaan lagi. Dan untuk pewarnaannya saya menggunakan cat semprot ya, dengan warna hitam dop ya. Tapi ini alternatif aja, mungkin ya sesuai selera teman-teman lah, mau memberikan warna apa itu terserah teman-teman ya. Dan ini dia tampilannya setelah kita semprot tadi dengan cat semprot. Dan setelah itu lanjut lagi kita ke proses berikutnya, ke tahap berikutnya ya teman-teman, dengan membuatkan gantungan lampu. Di sini saya sudah menyiapkan multiplex atau triplex ya. Dan kita akan gambar membentuk bulatan. Dan untuk ukuran lingkarannya di sini saya buat sekitar 30 cm ya teman-teman untuk lingkarannya. Jadi saya ambil setengahnya untuk membuat lingkarannya ya. Nah, seperti ini cara saya untuk membuat lingkarannya ya teman-teman. Dan untuk pemotongan multiplex ini di sini saya cuma menggunakan cutter. Alat potong saya adanya cuma ini aja ya teman-teman. Oke, di sini kita potong sesuai garis panduan yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini dia yang sudah terpotong ya teman-teman. Dan jika dirasa pinggirannya agak kasar, teman-teman bisa menghaluskannya dengan menggunakan amplas ya, untuk sekalian merapikan bagian pinggirannya itu. Dan setelah dihaluskan, di sini saya mencari untuk, karena yang akan kita gantung lampu di sini ada 3 ya teman-teman. Jadi kita harus mencari 3 titik untuk presisinya ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah saya garis, kemudian kita lubangi menggunakan bor lagi ya.
Kemudian kita lanjut ke bagian pemasangan soket lampunya ya. Ini soket lampu yang saya ambil dari bohlam yang sudah tidak terpakai lagi ya. Ini bekas bohlam LED ya. Dan di sini juga kita lubangi sebanyak 3 buah untuk tempat masuknya kabel ya, yang akan kita pasang di dalamnya nanti. Dan ini dia yang sudah saya rangkai juga fitting lampunya di kabel ini. Ini kabelnya seharusnya menggunakan warna hitam ya teman-teman. Cuma karena saya tidak dapat kabel warna hitam semua, jadi saya ambil warna ini aja. Nanti kita warnai dengan warna hitam aja untuk menghilangkan warna merahnya ini. Oke, lanjut kita rangkai lagi ya teman-teman kabelnya. Dan untuk penyambungan kabelnya di sini saya menggunakan solder agar sambungannya lebih kuat ya. Dan setelah itu kita perbaiki dulu bagian di dalam itu agar tidak terjadi konslet ya. Dan di sini saya menambahkan juga lem bakar agar kabel yang ada di dalam tidak bergerak kemana-mana ya teman-teman. Dan lanjut kita tempelkan soket lampu ini ke multiplex tadi kalau sudah dirangkai ya kabelnya. Dan perlu diingat ya teman-teman, di sini untuk panjang kabelnya saya bedakan, ini panjangnya tidak sama ya teman-teman. Di sini bedanya itu ukurannya sekitar 15 cm. Jadi setiap ukuran itu beda 15 cm untuk ukuran panjang kabelnya, karena lampu ini akan nanti kita buat bertingkat ya teman-teman. Bertingkat 3 karena memang di sini ada 3 mata lampu yang akan kita pasang. Dan selanjutnya kita warnai lagi untuk gantungannya. Di sini saya kembali menggunakan warna hitam ya, sekalian untuk mengecat kabel-kabelnya ini. Nah ini dia yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita pakai kabel hitam itu tidak repot lagi ya untuk melakukan pewarnaan ya teman-teman untuk kabelnya. Dan ini dia setelah diwarnai, lanjut kita pasang fitting lampunya ke kap lampu yang kita buat tadi ya. Di sini saya masukkan di sela sambungan kawat yang tadi aja ya, untuk mempercepat lagi pemasangannya. Nah ini dia sudah terpasang satu. Dan lanjut kita melakukan pemasangan bohlam lampunya, karena kita akan melakukan pemasangan ya. Dan setelah bohlam semua terpasang, di sini kita melakukan pengetesan ya. Di sini saya langsung pasang di ruang tamu saya yang apa adanya. Oke, di sini ini kondisinya sebelum dinyalakan ya lampunya teman-teman. Maaf kalau gambarnya agak gelap karena kamera saya kurang mendukung ya teman-teman. Nah ini dia kondisinya pada saat sudah dihidupkan lampunya. Oke, sampai di sini saja video saya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mungkin mau berkreasi di rumah sendiri atau mau membuat lampu hias sendiri tanpa harus membeli mahal ya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.